Dalam pertandingan melawan Brighton and Hove Albion di Stamford Bridge, pelatih Chelsea Mauricio Pochettino menunjukkan adaptasi yang mengesankan meskipun dihadapkan pada tantangan besar setelah Conor Gallagher mendapatkan kartu merah. Pochettino berhasil memotivasi pemainnya untuk menghadapi situasi sulit tersebut, dan Chelsea akhirnya meraih kemenangan 3-2 di Stamford Bridge. Bagaimana Pochettino mampu mengarahkan skuadnya untuk menghadapi tim kuat Brighton dan menang hanya dengan 10 pemain sepanjang babak kedua? Dan bagaimana strategi Chelsea untuk menghadapi Manchester United di pekan ke-15 tengah pekan ini? Simak penjelasannya sebagai berikut. Adaptasi cerdas Mauricio Pochettino. Pochettino harus beradaptasi sejak awal pertandingan karena absennya Reece James dan Marc Cucurella yang diskors. Meskipun demikian, keputusan untuk memainkan 4 bek tengah ternyata justru menguntungkan Chelsea, yang berhasil unggul 2-0 dalam 21 menit pertama. Setelah kartu merah untuk Gallagher, Pochettino lebih memilih untuk memberikan motivasi daripada perubahan taktis secara besar-besaran. Keputusan kontroversial untuk memasukkan Mykhailo Mudryk sebagai starter juga membawa dampak positif, dengan terciptanya penalti melalui serangan balik cepat. Pergantian Raheem Sterling dengan Cole Palmer membantu menguatkan lini tengah yang menjadi rapuh setelah keluarnya Gallagher. Chelsea masih kesulitan kendalikan permainan. Meskipun demikian, para pengamat masih menyoroti bahwa Chelsea masih kesulitan melakukan kendali penuh atas pertandingan sejak kedatangan Pochettino. Dalam sebulan terakhir, Chelsea terlibat dalam 4 pertandingan liga yang menghasilkan total 23 gol. Dengan keputusan VAR sering menjadi penentu hasil. Meski memenangkan beberapa keputusan VAR, Chelsea kesulitan mengendalikan permainan mereka. Pochettino menyadari bahwa timnya yang dianggap sebagai tim muda masih perlu belajar dan beradaptasi dengan tuntutan tinggi di Liga Inggris. Kontrol penuh atas pertandingan mungkin akan sulit dicapai tanpa adanya kematangan dan penyempurnaan taktis dari setiap pemain. Pochettino harus menunjukkan keterampilan adaptasinya dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah di lapangan. Hanya dengan waktu, kedewasaan yang lebih besar, dan penyempurnaan taktis, Chelsea akan dapat mencapai konsistensi yang lebih baik dalam penampilan mereka. Pochettino beri peran baru untuk Enzo Fernandez. Enzo Fernandez yang sejauh ini belum menunjukkan performa terbaiknya musim ini menjadi bintang pertandingan dengan sumbangan 2 golnya. Ia membantu Chelsea meraih 3 poin penuh saat melawan Brighton. Enzo menjadi pemain yang rapornya paling baik di laga melawan Brighton. Ia berperan sebagai gelandang serba bisa dengan fokus pada ancaman serangan. Meskipun Enzo selalu terlihat berbahaya di sepertiga akhir lapangan, seringkali hasil akhirnya tidak memuaskan. Namun hal itu berbeda pada pertandingan melawan Brighton. Pemain asal Argentina ini juga menunjukkan progresivitas dalam memberikan umpan ke sepertiga akhir lapangan. Ia menciptakan banyak peluang bagi rekan-rekannya. Melawan Brighton, Enzo selalu mencari opsi serangan untuk Chelsea. Tidak hanya melakukan umpan ke samping atau mundur saat ia menguasai bola. Permainan Enzo secara keseluruhan layak diacungi jempol. Ia muncul saat Chelsea membutuhkannya, menghadapi jadwal padat yang akan terus berlanjut dengan kunjungan ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada hari Kamis nanti. Enzo bermain dengan kebebasan yang lebih besar saat melawan Brighton, di mana gelandang tersebut dapat fokus lebih pada serangan dan tidak terlalu dibatasi oleh tanggung jawab defensifnya. Meskipun posisi di lapangan hampir sama seperti yang kita lihat sepanjang musim ini, Enzo bermain dalam peran baru pada akhir pekan tersebut. Apakah penampilan hebat Enzo akan berlanjut saat melawan Manchester United? Melawan Setan Merah akan menjadi tantangan yang sepenuhnya berbeda, masih harus akan dilihat. Namun memberikan Enzo kebebasan lebih untuk menunjukkan kemampuannya ke depan bisa menjadi solusi. Karena tidak diragukan lagi bahwa Chelsea membutuhkan lebih banyak kreativitas dan kontribusi serangan dari gelandang mereka. Jelang laga di markas Manchester United, Mauricio Pochettino dan timnya sekarang menghadapi jadwal padat. Manchester United akan menyambut tim asal London Barat ini di Stadion Old Trafford pada hari Kamis 7 Desember 2023. Banyak yang akan mendukung Chelsea untuk pulang dari markas Manchester dengan 3 poin, mengingat situasi sulit Manchester United di bawah Erik ten Hag. Dan kemungkinan
kembalinya Christopher Nkunku bisa memperkuat peluang Chelsea untuk memenangkan pertandingan nanti. Nkunku belum pernah bermain untuk Chelsea sejak musim panas lalu di laga kompetitif. Tetapi, sekarang ia tampaknya semakin dekat untuk melakukan debut kompetitifnya. Setelah berpartisipasi dalam latihan tim selama 2 minggu terakhir, Nkunku absen dari pertandingan melawan Brighton. Hal yang sama bisa dikatakan untuk Romeo Lavia, yang juga menunggu debutnya untuk bermain bersama Chelsea. Situasi bintang muda ini telah dijelaskan sebagai sesuatu yang sulit oleh Pochettino, meskipun sang pemain telah bekerja keras agar kembali bugar. Untungnya bagi Chelsea, mereka akan bisa kembali diperkuat oleh Reece James dan Marc Cucurella setelah menjalani suspensi. Namun Conor Gallagher harus absen dalam perjalanan ke Old Trafford setelah mendapatkan 2 kartu kuning melawan Brighton. Malo Gusto absen dalam pertandingan tersebut, tetapi mungkin segera tersedia. Artinya keduanya bisa langsung masuk ke starting 11 The Gunners. Ben Chilwell dan Trevor Chalobah yang cedera paha, Carney Chukwuemeka yang cedera lutut, dan Wesley Fofana yang cedera ACL, semuanya masih akan absen. Bagaimana menurutmu? Siapa yang akan muncul sebagai pemenang di laga antara Manchester United versus Chelsea? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.